Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 47 ayat 14 yang berkata demikian. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Tetap Berlimpah di Tengah Krisis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi membuktikan bahwa waktu terjadi 7 tahun kelaparan, Yusuf ternyata bisa mengumpulkan uang di seluruh Mesir dan di seluruh Kanaan. Bayangkan, di dua negara itu belum termasuk yang lain, itu Yusuf bisa mengumpulkan uang-uang mereka pada zaman 7 tahun kelaparan, pada masa krisis. Dan apa rahasianya? Ini yang mau saya share. Rahasia pertama, seseorang bisa mengumpulkan, bisa tetap diberkati di masa krisis karena yang pertama, Yusuf mengumpulkan gandum pada saat 7 tahun kelimpahan. Artinya, kalau saudara dan saya mau tetap mengalami kelimpahan di tengah krisis, kita harus ingat saat kita ada di titik kelimpahan, kita perlu mengumpulkan atau menabung. Tidak memboroskan semua yang kita dapatkan saat kita ada di titik kelimpahan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengumpulkan pada saat musim kelimpahan, sehingga waktu terjadi musim kelaparan, Yusuf tidak kekurangan gandum. Bahkan gandum itu dia jual. Orang Mesir dan orang-orang Kanaan membelinya sehingga dia bisa mengumpulkan uang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca terus, waktu terjadi kekeringan, orang-orang Mesir dan Kanaan itu membeli semua gandum dari Yusuf sampai uang mereka habis. Jadi mereka hanya membeli untuk makan, berbeda dengan Yusuf. Yusuf menjual gandum bagi orang Mesir dan orang-orang Kanaan, tapi Yusuf menyisihkan ada benih gandum yang harus ditanam kembali. Jadi poin yang kedua, kalau saudara mau tetap bisa berkelimpahan di masa krisis, saudara harus menabur di ladang. Yusuf membuat orang-orang yang dia pekerjakan untuk terus menabur saat musim kekeringan datang. Jadi Tuhan mau berkata di poin yang kedua ini, orang-orang yang tidak mengalami krisis pada saat terjadi krisis, itu berarti mereka adalah orang-orang yang bisa menabur di musim krisis. Orang-orang yang punya benih, jadi yang hanya punya benih aja yang bisa menabur. Orang Mesir dia udah membeli habis, dia udah gak punya uang, dia sudah gak punya benih. Tapi Yusuf punya benih, dia menaburkan benih lagi. Dia membuat orang-orang itu menabur kembali gandum pada saat terjadi musim kekeringan, sehingga hasilnya selalu ada tuaian. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mengingatkan saudara dan saya, waktu musim kelimpahan ada, kita bukan saja harus menyimpan atau menabung, tapi kita juga, poin yang kedua, harus bisa membiarkan benih yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita tabur di ladang, supaya sekalipun terjadi musim krisis, kita pasti akan tetap menuai dan tidak mengalami kekurangan. Yang ketiga dan yang paling terakhir, Alkitab berkata bahwa Yusuf mengumpulkan semua
uang yang ada di Mesir dan tanah Kanaan. Bukan uangnya yang dia ambil dari orang-orang itu, tapi di saat musim krisis, semua gandum yang dia simpan di lumbung-lumbung pada saat 7 tahun kelimpahan itu dia keluarkan dan dia menjualnya. Yusuf menjual gandum yang dia simpan di lumbung pada saat masa kelimpahan. Dia menjualnya pada saat masa kelaparan. Jadi Yusuf tahu waktu kapan dia menyimpan dan kapan hasil simpanan itu dia jual. Sehingga pada saat krisis semua gandum Yusuf itu terjual, dan Alkitab bilang pada saat terjual itu sama dengan Yusuf mengumpulkan uang di seluruh Mesir dan Kanaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di masa krisis Yusuf mengumpulkan gandum, tapi di masa kelimpahan Yusuf bisa menghasilkan gandum, tapi juga bisa mengumpulkan uang di seluruh Mesir dan tanah Kanaan. Ini adalah hikmat Tuhan yang diberikan bagi Yusuf untuk mengelola semua yang Firaun percayakan baginya. Sehingga Yusuf tetap berkelimpahan, kelimpahan gandum, kelimpahan uang pada saat terjadi krisis. Ingat, karena ada hikmat Tuhan yang diberikan bagi Yusuf untuk mengelola gandum dan keuangan itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika krisis datang, saudara harus meng-cross check. Apakah waktu musim kelimpahan saudara sudah menyimpan? Apakah di musim krisis saudara masih tetap menaburkan benih di ladang? Jika ya, maka saudara tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena poin yang ketiga pasti saudara dapatkan, apa yang kita simpan di musim kelimpahan itu bisa bermanfaat di musim kekeringan seperti Yusuf. Gandum itu bisa dijual dan menghasilkan uang. Sehingga di masa krisis Yusuf mengalami 2 kelimpahan. Kelimpahan gandum tetap ada dan kelimpahan uang tetap ada. Mari belajar dari peristiwa ini menjadi orang-orang yang berhikmat, mengelola setiap keuangan yang Tuhan berikan bagi kita di musim kelimpahan maupun di musim krisis. Salam tetap mengalami kelimpahan di musim krisis. Amin.